Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi ya 1% adalah asli. Bagaimana dengan 99%-nya adalah asli juga. Baik, kita akan bicarakan soal ini karena ada sisi kelemahan dari analisis dari Dr. Rismon ya, Dr. Rismon siapa ini ya? Rismon Hasiholan Sianipar ya. Mohon maaf kalau salah mengejanya, Bang. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan emosi ya, meninggikan suara dan dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Dan ini penting bagi kita untuk belajar berargumentasi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, satu sisi tentu saya mengapresiasi semua ya perspektif ya, tanggapan-tanggapan, respon-respon yang membicarakan tentang objek ya, kajian kita bersama soal status keaslian ya, status dari ijazah Pak Jokowi yang menurut saya tadi saya ungkapkan di depan 1% asli ya, 1%, 99%-nya ya asli juga begitu ya. Jadi tapi kita kan mau coba setiap konten yang kita buat, tidak usah terlalu sangat emosional kita mengatakan 100 miliar %. Nah ini menurut saya, kedokteran Bang Risman ini juga patut dipertanyakan karena, tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa 100% ya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya silakan saja begitu kan. Sehingga ada tesis juga yang kemudian antitesis terkait tesisnya beliau 100% ya asli, kan begitu saja ya, nggak usah terlalu, over ya seperti itu. Nah, karena sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Dr. Rismon dan yang lain-lain, menurut saya kalau berkaliber seorang dokter mestinya, cara berbicaranya ya tidak terlalu, mengumbar emosi ya, karena sekali lagi ketangkasan ya, kepiawaian seorang dokter di dalam membangun argumentasinya itu dia tenang saja ya. Ya, sesuatu yang dia yakini benar itu disampaikan saja dalam bahasa yang, semestinya bahasa yang terukur, bahasa yang terkendali, dan bahasa yang sedikit demi sedikit diperkuat dengan temuan-temuan yang patut untuk dipercaya. Nah, di sini saya melihat ada sebuah persoalan dalam konteks melakukan analisis ya, yang menurut saya, letak persoalan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Dr. Rismon ini adalah ketika dia menggunakan analisis ya, berbasis variabel penggunaan atau popularitas dari huruf New Timers Roman ketika diaplikasikan ke dalam sistem atau diinstal ke dalam Microsoft Office ya atau Windows 3.1 kalau tidak keliru persoalan itu. Di sini letaknya sebenarnya ya, simpulnya di sini. Sebenarnya ketika analisis itu dilakukan dalam simpul, variabel penggunaan huruf New Times Roman dalam instalan Windows, 3.1 itu, ya, ini yang menjadi suatu soal karena bagaimanapun juga, eee, kita tahu secara historis ya, huruf ini mulai diinstal pada sekitar tahun 90-an, sehingga Pak Jokowi sudah lulus tahun 85 ya, 1985 masuk 80 kalau tidak keliru. Dan disinilah letak gap yang diciptakan ya, bencana analisis yang diciptakan oleh Dr. Rismon yang menggunakan variabel itu sebagai variabel, utama ya. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah bayangan ya, bayangan semu terkait dengan kebenaran ya yang disebarluaskan kepada publik dan mengatakan, "Aha, memang 100% asli ya, ya ijazahnya Pak Jokowi." Kalau mau fair, Bang Rismon ya sebagai seorang dokter lulusan, Jepang kalau tidak salah atau apa, menurut saya yang perlu dikedepankan itu adalah memunculkan variabel-variabel lain, analisis-analisis dalam penggunaan variabel-variabel lain yang bisa mengisahkan tentang perjalanan historis dari New Times Roman itu, ya. Sekali lagi bahwa user dari,
pengguna New Times Roman itu bukan saja Microsoft. Jadi ada banyak, termasuk dalam konteks bagaimana sejarah pertama kali ya penggunaan huruf New Times Roman itu ya diciptakan dan digunakan pada tahun 31, diciptakan, digunakan, ya diaplikasikan ke dalam bentuk sistem percetakan ya koran Times di Inggris ya tahun 32. Nah, ini kan artinya variabelnya kan harusnya diganti, bukan variabel komputer lagi, tapi variabel percetakan ya, offset. Nah, ini yang harus disebarluaskan kepada publik bahwa kalau mau melakukan analisis terkait dengan penggunaan font ini, analisisnya variabelnya adalah variabel offset. Karena kita sudah sepakat bersama bahwa fungsi huruf atau huruf New Times Roman ini baru dipasangkan, dipopulerkan, diinstal ke dalam sistem ya operasi Windows 3.1 di tahun 92. Artinya dia tidak bisa kemudian membaca, menganalisis, memaknai ya temuan-temuan terkait tentang kemiripan huruf yang dipakai berdasarkan skala banding antara penggunaan Microsoft Office ya dengan sistem offset. Ini yang kemudian problem besar yang diciptakan ya oleh Dr. Rismond yang menurut saya sangat berlebihan ya. Jadi menurut saya perlu sedikit menjinakkan emosinya untuk menyampaikan data-data secara biasa saja ya, katakan saja ini begini sehingga kita coba challenge dengan pandangan-pandangan atau variabel-variabel yang lain yang kita tawarkan saat ini adalah variabel percetakan. Analisis saja. Kalau teman-teman tanya misalkan pada ChatGPT atau teman-teman tanya pada DeepSeek dan yang lain-lain terkait dengan penggunaan font New Times Roman, ada historisnya yang jelas sekali, bisa kita runut bahwa penggunaan ya sekali lagi penggunaan huruf New Times Roman ini sudah sangat populer digunakan dalam sistem percetakan ya pada tahun 80-an di seluruh dunia ya. Sehingga offset-offset atau percetakan-percetakan yang profesional itu sudah mengintegrasikan ya percetakan menggunakan New Times Roman itu pada dokumen-dokumen, pada buku, majalah, bahkan dokumen-dokumen akademik termasuk di dalamnya adalah ijazah. Jadi coba dilacak Bang Dokter, silakan lakukan penelitian. Pergilah ke percetakan-percetakan yang pada tahun itu mencetak ya naskah-naskah akademik, naskah-naskah formal ya, ijazah atau dokumen-dokumen yang lain. Saya sangat yakin bahwa Abang akan menemukan ya argumentasi finding-nya ya, temuan itu bahwa aha memang ternyata kita tidak usah bicara soal Microsoft Office. Karena Microsoft Office itu belum ada dalam konteks tahun kelulusan Pak Jokowi. Jangan kemudian itu dipakai sebagai basis analisis bahwa ini dia tidak ada ya, bahwa penggunaan New Times Roman itu dipasangkan dengan variabel sistem operasi Windows 3.1. Di situ problem fatal yang dilakukan dalam analisis Dr. Rismond ya. Jadi ini jadi soal yang perlu kita kedepankan buat teman-teman. Nah, mungkin saya akan menyampaikan satu analisis terkait dengan foto, terkait dengan nama Sumitro, Soimitro, dan sebagainya di konten yang lain. Tetapi saya ingin memfokuskan pada saat ini ya men-challenge Abang Dr. Rismond Hasiolan Sianifar untuk ya melakukan riset terkait dengan penggunaan percetakan sebagai variabel yang akan menjelaskan keaslian atau kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Hapuskan variabel tentang Microsoft Office ya, Microsoft sistem operasi Microsoft 3.1 yang baru dipopulerkan tahun 90-an jauh melampaui ya penggunaan dari New Times Roman pada variabel mesin-mesin percetakan yang sudah populer pada tahun 80-an. Bukan partai politik.